Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kali ini kita bakal bahas lebih lanjut tentang attack defense HP dan dilema ya antara pilih HP dan defense untuk khususnya untuk infanteri lebih baik milih yang mana nih soalnya beberapa ada yang masih ragu-ragu dan seiring adanya hero baru kayak hero Karen kemarin yang bisa ngurangin 40% HP infanteri itu jadi mikir-mikir lagi kan apakah masih worth it buat ningkatin HP dibandingkan dengan defense. Secara singkat sih kalau aku jawab dan aku pilih to the point aku tetap pilih HP ya kalau buat infanteri karena itu adalah stats utama dari infanteri dan kalau misalkan berkaitan dengan parts dia cukup susah didapat juga ya untuk HP itu dia cuman ada di parts dan beberapa elemen lain yang bisa kita upgrade gitu, nggak ada di vehicle, maksudnya nggak ada di device workshop ini kan nggak ada, cuma ada attack defense. Terus untuk di mana lagi di armament juga nggak ada nih. Di armament itu nggak ada squad HP kalau misalkan kalian nggak ada armament yang superb yang khusus nambahin squad HP di basic attributes gitu. Ini kalian harus dapat yang bordernya emas dulu baru dapat squad HP dan itu pun nggak selalu ada. Sedangkan kalau di yang bawah Hound attributes, squad defense, squad attack itu biasanya suka ada gitu, suka sering muncul. Kalau masih penasaran tentang Hound attributes juga kalian bisa lihat di sini yang mana yang bisa kita dapat dari honing ya. Dan di sini bisa kita lihat nggak ada HP ya. Maka dari itu HP tetap lebih preferable untuk dipilih. Di parts untuk di-upgrade duluan ya. Kalau misalkan yang tengah sih agak mahal ya. Kalau aku sih yang samping-samping dulu biar ada merahnya. Tapi kalau kalian suka nge-upgrade yang tengah dulu boleh. Atau misalkan yang tengah terlalu mahal, kalian maksimalin di squad equipment seperti yang aku bilang. Karena squad equipment itu kalian bisa dapetin damage. Kemarin aku baru dapetin lagi kayak gini nih. Aku biasanya pakai yang squad defense yang ini karena free to play kan, jadinya nggak beli di auction house, nggak ada banget gitu gold yang murninya. Nah di sini squad defense aku 5,8 yang mana ini kan udah mendekati 6%, lumayan besar nih. Squad attack-nya 1,6, skill damage deal-nya 1,1, dia my totalnya 274.000 udah di-upgrade 10 kali. Sedangkan aku baru dapat lagi yang ini, dia belum di-upgrade sama sekali dan might-nya bedanya lumayan jauh nih. Hampir 100.000 kalau misalkan nggak di-upgrade nih yang P90 ini gitu. Infantry squad damage nambah 2,5% doang dan ningkatnya segitu gede walaupun cuma satu stats doang di sini ya. Aku harap sih ada dua stats kayak infantry dengan infantry. Tapi secara intinya seperti yang aku udah bahas di video yang ini, kalau damage itu hampir 3 kali lipat efeknya kalau misalkan kalian udah nyampe di titik buff attack atau defense kalian udah nyampe 250%-an gitu ya. Di 250% atau 200%-an itu benefitnya 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan attack defense biasa. Jadi bisa disimpulkan kalau infantry squad damage 2,5% itu artinya kita nambah attack kita sebesar 2,5 dikali 3 7,5% gitu ya. Nggak beda jauh sih di sini walaupun infantry sebenarnya lebih benefit buat ngambil yang defense ini sih. Tapi squad damage juga menjadi hal yang bisa diambil. Dan kalau bisa sih dapetin 2 stats yang kayak gini sih. Ini enak banget sih kalau udah punya kayak 2 stats kayak gini, damage reduction atau damage bahkan dua-duanya itu kalau dijual harganya bisa mahal. Nah, sementara itu kalau buat tipe troop lain kayak gimana ya? Bentar, infantry udah clear ya, berarti di sini HP-nya kan paling tinggi tuh 247 dan walaupun ada hero range yang bakal muncul ada minus buff 40% HP itu nggak masalah. Jadi kalau kita ningkatin HP juga ya seenggaknya HP kita nggak sampai, kalau turun nggak turun banget gitu, nggak anjlok banget, tapi kita masih punya HP yang bertahan besar gitu sih nyawanya. Jadi kita bisa bertahan lebih lama di field. Dan sebagai infanteri sih wajarnya lebih bagus benefit untuk ngambil HP ya, karena bedanya lumayan jauh nih attack dengan HP kita. Kalau di 2 kali lipatin HP menangnya lumayan banyak dibandingkan kita 2 kali lipatin attack gitu ya. Nah tentang attack defense HP juga ini ada lanjutan penjelasannya ya. Kalau kemarin aku udah bahas di video ini tentang mekanisme attack defense HP yang dasar. Nah sekarang yang lebih advance-nya lagi, karena
Sebenarnya kalau misalkan secara defense atau kita pengen bertahan itu paling benefit sebenarnya bukan ngambil HP di semua tipe truk, tapi sebenarnya ngambil defense. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mekanismenya gini, kalau misalkan kalian ngambil HP itu istilahnya tuh kayak nyawa asli kita. Hit point kita kan ada 10 misalkan. Nah, kalau defense kita ada 10 dan musuh nyerang kita 5 dan 5 attack-nya dan banyak yang nyerang, defense itu nalangin semua damage dari semua musuh, sedangkan HP itu kan enggak. Jadi kalau misalkan kita nggak ada defense, HP kita terus berkurang, nggak ada filternya. Tapi kalau defense itu dia ngefilter semua serangan gitu. Jadinya defense itu sebenarnya adalah key performance atau sangat benefit kalau kalian diserang banyakan, diserang 1 lawan 1 bagus, diserang banyakan bagus banget gitu. Si defense itu beneran keluar potensinya karena dia banyak namengin damage kan. Attack itu difilter dulu oleh defense, lalu ngurangin HP kita kayak gitu. Nah, sehingga sebenarnya dari attack dan defense, kalau misalkan aku bisa bilang defense lebih benefit ya. Dan lebih bisa digunain di mana aja. Kalian mau di swarm juga, musuh udah berasa, oh kalau nge-swarm kita tuh tebel. Walaupun HP kita nggak sebanyak itu, jadi mereka langsung ngalihin perhatian mereka buat nyerang yang lain gitu. Yang attack-nya tinggi, wah dia sakit nih. Ya, langsung diserang, dan kebetulan dia defense dan HP-nya kurang. Nah, itu agak hati-hati juga gitu. Nah, sedangkan HP itu kenapa masih jadi preferable? Karena kalau misalkan HP kalian terlampau sedikit, tapi defense tinggi juga kurang bagus. Karena 1 lawan 1 dan dia attack-nya tinggi, walaupun defense kita ngurangin banyak, HP kita ya cuma sedikit gitu. Jadi misalkan kalau dia udah tembus defense kita, langsung ngurangnya cepet kok kayak gitu. Jadinya cepet kuningnya, seperti yang kemarin aku sempat tunjukin di video yang ini ya, tentang aliansi NKRI, di mana aku membandingkan menggunakan rally pakai Sakura dan Miyamoto. Kalau Sakura itu lebih lama, lebih tebal ya untuk di swarm sama musuh tuh. Lebih bisa nalangin banyak damage dan bertahan lebih lama di field di situ. Karena HP-nya kalau dari infanteri dari segi sini gede, lalu ya dia kuningnya lumayan lama, jadinya attack kita masih cukup banyak yang bisa kita berikan gitu kepada musuh di kondisi squad size kita yang masih cukup banyak dibandingkan dengan Miyamoto ya. Itu untuk attack defense HP ya. Jadi kalau misalkan antara attack dan defense, lebih benefit defense sebenarnya kalau dalam kondisi 3 lawan 1 tower, terus di swarm nggak akan takut. Nah, kalau misalkan HP itu prinsipnya kayak kita nge-rally zombie village gitu kan, itu tebal sebenarnya, mereka nggak sakit tuh, mereka attack-nya kecil tapi HP-nya gede banget kan. Nah itu kalau misalkan ibarat kita banyak HP itu, kalau 1 lawan 1 si village itu tebal banget zombinya tuh, walaupun mereka nggak sakit, nggak bikin kita banyak meninggal, tapi dia lama banget ditembusnya. Yang ada di checkpoint nih, seperti yang suka kita, aku pernah ngambil gitu. Nah ini nih 10.580.000 squad. Mereka tuh kalau misalkan kalian scout itu tuh si apa ya, bukan scout, misalkan kalian serang itu ada buff-buffnya defense, si HP zombie itu dia tebel banget, bisa sampai 500% gitu. Sedangkan attack mereka itu kecil, defense mereka kecil. Nah itu yang nggak buat mereka tuh tebel, lama buat ditembus, tapi sebenarnya yang nggak semengerikan itu gitu. Walaupun dia ada 10 juta pasukan T5, maka dari itu kita bisa tembusin mereka pakai rally yang hanya 2 juta gitu ya. Itu ibarat HP ya, kita punya banyak ketahanan untuk bertahan lebih lama, walaupun nggak selalu benefit ya. Kalau mau benefit, defense. Nah, kalau misalkan range, berarti naikin attack. Tapi apakah defense penting? Ya penting juga, walaupun di sini si range itu defense-nya paling kecil ya. Memang sih kalau range itu paling benefit naikin attack, karena mereka itu mainnya dalam jangka waktu yang pendek tapi bisa ngasih damage dan kill yang banyak gitu. Ya kalau misalkan attack dan HP-nya tinggi sih, harusnya range nggak takut sih. Dan kebanyakan whale tuh banyak yang pakai range juga ya, nggak usah dibandingin sama whale sih kelihatannya. Soalnya whale mah ya udahlah,
Tapi ya kalau misalkan range tetap sih fokus utamanya ngandalin ke attack. Kok bisa ngambil HP dulu baru defense, atau mau ngambil defense juga nggak masalah. Range preferable HP kalau 1 lawan 1. Kalau misalkan sering garrison atau rally di tower, naikin defense-nya, karena untuk attack sebenarnya dia secara dasarnya udah gede, dan hero-hero range itu kan kebanyakan ngasih buff attack itu selalu ya 40% gitu. Jadinya attack bisa dikesampingkan kalau misalkan kalian pengen cari durable. Kalau enggak pun HP bisa diambil ya. Jadi singkatnya kayak gitu untuk attack defense HP. Mekanismenya sebenarnya yang paling tinggi benefitnya itu di defense, lalu ke HP, lalu ke attack untuk infanteri ya. Sebenarnya aku udah pernah jelasin sih. Kalau misalkan kalian pengen cari tahu lagi di mana kita bisa mendapatkan buff-buff itu, kita bisa lihat di sini ya. Tadi di tombol yang aku tunjukin di headquarters kalian, terus ke buff, dan kalian pencet yang bagian bawah yang buff FX military, dimana kalian bisa lihat di sini sumber infantry squad attack kalian bisa dapat dari mana aja. Cukup banyak di sini sumbernya ya, dari bangunan, dari teknologi ya. Kalau misalkan kalian udah unlock full tandem biasanya udah 100% tuh. Dari vehicle, device, squad equipment, VIP privilege. Oh iya, sama VIP privilege juga itu jarang dibahas orang ya, tapi memang kalau untuk free to play sih ngapain dibahas juga, karena naikin VIP lumayan susah ya. Kalian bisa dapat si buff-buff itu dari situ. Terus dari skin juga ya, kalau misalkan kalian nggak sadar, skin juga sebenarnya ada yang nggak cuman skin doang, tapi ngasih buff yang beneran buff ya, terutama kayak yang squad buff gini ya, squad troop skin maksudnya. Kayak misalkan aku pengen sih kalau misalkan ada kesempatan buat beli ini nih. Dia ada infantry squad HP nambah 2%, attack 1% nih dari skin store. Kalian bisa cek-cek aja nih, setiap skin tuh ada si buffnya. Tapi nggak usah jadi prioritas utama lah, itu kalian tabung-tabung aja sedikit-sedikit. Atau misalkan kalau mau benefit banget sih, aku sebenarnya pengen ngambil yang shelter gini tuh ternyata lumayan juga ya si buffnya. Kalau misalkan kalian bisa ngambil, terutama yang buffnya gede tuh yang kayak gini nih, gaya resource production plus 10% gitu, cuma 600 nih sebenarnya aku bisa beli. Terus yang kayak gini nih, ini range sebenarnya dapat banyak buff sih nih, kayak gini nih. Coba range squad attack nambah 2%, training speed nambah 4%. Siapa yang nggak mau? Ya kalau misalkan player range, beli aja nih Haunted Castle, bagus lagi si skinnya tuh. Ya kalau infanteri agak jarang sih kalau untuk kayak masalah kayak begini nih. Nambahnya biasanya 1% ya. Kalau misalkan range itu, kebanyakan range itu memang ditargetin oleh DLS, marketnya ke whale ya. Jadi mereka banyak masukin buff-buff attack range gitu di buff-buff di skin maksudnya ya. Liar ya hari ini. Alamak, ya udah, connection interrupted ya, kayak begitu ya untuk attack defense HP lanjutan secara singkatnya. Jadi jangan khawatir buat ngambil HP untuk setiap tipe truk, nggak pernah salah. Kalau misalkan rider tuh dia masternya di defense, maka dari itu si rider itu jadi anak emas sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian masih player baru, mungkin kalian pengen preferable ngambil rider, boleh ningkatin di defense all in. Untuk rider sih nggak pernah salah. Kalau misalkan di infantry mau nambahin HP untuk combat 1 lawan 1 dan tebal di field, boleh ngambil itu dulu. Kalau mau misalkan anti swarm ngambil defense. Kalau misalkan semuanya udah tebal ya, kalian ngasih attack-nya ke musuh juga, walaupun attack kita nggak sebegitu besar, tapi lebih lama gitu, bisa ngasih damage ke mereka. Atau misalkan kalian mau fokus ke attack juga boleh, jadi kalau misalkan rally kita nggak rugi amat gitu, dan bisa ngasih lebih banyak damage dan kill lah. Kayak gitu sih untuk range sih. Kalau aku sih jadi memposisikan jadi player range tuh, kalau parts ngambil HP, kalau misalkan vehicle ngambil attack sih, iya. Tapi kalau misalkan rally 1 lawan 1 ya, apalagi kalau lawannya Void Warden dengan Raven, udah sih mending kabur sih. Kecuali kalau pakai Julia ya, sebenarnya itu counter Void Warden sama Raven sebenarnya. Julia, cuma jarang kelihatan aja sih. Ya, rally range tuh sekarang cepet meleleh, soalnya pada pakainya bukan Julia ya. Dan Void Warden gede banget skill damage-nya. Jadi kayak gitu untuk rider si anak emas, nggak usah dibilang, tadi udah
Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku Ankun, say goodbye, bye.